meriah lagi. Semua katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, semua kita diberkati Tuhan malam hari ini. Semua kita diberkati Tuhan. Semua kita akan diberkati Tuhan malam hari ini. Semua kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau bertata di atas pujian malam hari ini Tuhan. Hati kami tetap memuji Engkau. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami pada Allah kami yang layak kami sembah. Haleluya. Majestic is our God. Our hearts are open wide, and no one here can hide. Haleluya. Haleluya. Your great love for you are worthy of it all. Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, 'cause Jesus paid all. Mari sambil lambaikan tangan kita. Mari berdiri semua. Engkau Tuhan. Mari sama-sama. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. selamatkan jiwa kita. Oh, selamat. Bisa Bapak Ibu sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, maka
pujian-Mu. Naikkan setiap penyembahan-Mu kepada Tuhan. Karena Engkau menyembah Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Yes, haleluya. Karena Engkau memuji Tuhan, Haleluya. Raja di atas segala raja. Yesus, Karena haleluya. Engkau bukan hanya saja memuji, tapi Engkau memuja Tuhan, Ya, Raja haleluya. di atas segala raja. Haleluya. 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 Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari mengangkat kedua tanganmu dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Amin. Bisa katakan di kiri kananmu, Tuhan baik bagi engkau. Tuhan baik bagi saya. Haleluya. Kita semua dari berbagai macam suku berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, berisak suku dan bangsa, berdiri di hadapan para anak. Satu suara. Amin. Sekali lagi katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, berisak suku dan bangsa, berdiri di hadapan para anak domba. Satu suara. Amin. Haleluya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas kami naikkan pada anak domba. Katakan segala pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, berisak suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak. Satu suara menyatakan. Sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, berisak suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta. Sekali lagi katakan satu suara. Amin. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat naikkan pujian ini. Bagi Allah duduk dan bertata, kami naikkan. Katakan pujian. Sekali lagi jemaat naikkan pujian ini. Amin.
bertandingi. Haleluya. Kesetiaannya Tuhan tidak perlu diragukan kembali. Haleluya. Semua bertepuk tangan untuk Dia. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Semua tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Janjinya Tuhan selalu di tempat di atas kita. Dia berjanji kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia berjanji Dia tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Kaulah Raja dalam amin. Lebih lagi katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Dia yang melukis cakrawala. Dia yang merangkai jagat raya. Dia yang menciptakan saudara dan saya sebagai objek pemuji. Haleluya. Dan Dia layak ditinggikan malam hari ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatannya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Haleluya. Tuhan, Tuhan, go. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati
Bersiap. Dua, go. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan dan melambung, mujizat ringan serukan, tinggi harga. Haleluya. Pujilah Dia, hai makhluk Tuhan yang setia, makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai objek penyembah, objek memuji. Dan lawatan Tuhan akan bekerja dimulai dari tempat ini, dari ruangan ini kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Jadilah saksi untuk kota ini. Amin. Sekali lagi, lawatan Tuhan dimulai dari tempat ini. Sekali lagi, yang di balkon katakan, kami rindukan, kami rindukan. Lebih lagi lawatan Tuhan bekerja dimulai dari tempat ini. Haleluya. Dua, go. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan, serukan, tinggi harga. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang kita sembah, Dialah Allah yang berkuasa. Lambaikan tanganmu engkau yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Naikkan pujian ini. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God.
Tuhan yang besar. Hanya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Sekali lagi, jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan besar Allahku. Sekali lagi, jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan besar Allahku. Besar. Amin. Bukankah kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan yang besar itu? Bukankah kita bersyukur kita bisa menyembah Dia Raja di atas segala raja? Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesusku. Sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan besar Allahku. Amin. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Amin. Katakan besar Allahku. Haleluya. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya Tuhanku besar. Selamanya Tuhanku ajaib. Selamanya Tuhanku luar biasa. Haleluya. Katakan besar Allahku. Besar Selamanya besar, selamanya besar. Dan sekali lagi, oh selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari beri sorak-sorak kembali yang meriah. Bagi Dia Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tidak ada alasan sekecil apapun untuk kami tidak mengeluk-elukan Engkau. Untuk kami tidak meninggikan, mengagungkan, membesarkan, bahkan memasyurkan nama-Mu. Terlalu banyak hal yang sudah Engkau kerjakan. Lidah, bibir, mulut kami tak dapat menceritakan semua. Namun satu hal yang nyata Engkau berikan kami kuat dan sehat. Olehnya itu dimungkinkan kami ada lagi. Untuk kali kedua di hari ini kami datang memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami pun akan menerima suara hati-Mu lewat pemberitaan firman Allah. Roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang sudah bekerja sejak awal dimulainya ibadah ini. Terus berlangsung selama firman Allah diberitakan. Bahkan sampai berakhirnya ibadah ini. Itulah jaminan setiap kami yang datang pasti diberkati oleh Tuhan. Kami membuka telinga pendengaran kami. Kami sediakan tanah hati kami ditaburi benih firman Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami terima suara hati-Mu lewat firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Coba kasih kencang kok. Solala dari tadi tahu. Haleluya. Begitu puji Tuhan. Nah, tadi pagi saya sudah sedikit menyampaikan tentang kehadiran saya di kota Gorontalo. Mungkin ada yang tidak sempat datang tadi, tidak apa-apa saya beritahu lagi. Saya ada di Gorontalo dalam rangka memenuhi undangan seorang hamba Tuhan, ponakan kami sendiri, Pendeta Fadli Waworuntu yang ada di Popayato. Ya, dalam rangka HUT gereja mereka yang ke-7 dan juga dalam rangka Paskah. Jadi diadakanlah KKR
pada tanggal 18 kemarin, puji Tuhan. Nah, sebetulnya kedatangan saya ke sini tidak sendiri. Ya, saya selalu ingin, bahkan istri saya bilang tadi pagi, yang tercinta, tersayang, tercantik sejagat raya. Selalu ingin ikut. Cuman apa kata, karena memang ada tugas masing-masing kita, tapi yang lebih utama sebetulnya, karena rencananya istri saya akan mengikuti acara di Popayato hari Selasa. Rabu sudah harus ke kota, karena malamnya akan kembali ke kota Luwuk menggunakan ferry. Tapi ternyata ferry juga jadwalnya bukan hari Rabu, hari Kamis kemarin ya baru pulang. Nah, berusaha untuk mencari teman maksudnya, supaya nanti ketika dia pulang ada teman di kapal. Sementara saya tidak akan kembali ke Luwuk dalam kedatangan saya ke tempat ini. Setelah ini nanti hari Selasa saya akan kembali ke Surabaya. Nah, kemudian pada besok hari istri saya juga akan ke Palu dalam acara organisasi juga, ya. Ada pemilihan pimpinan juga di sana. Jadi dia akan pergi pada besok jam 11 saya dengar tadi, mereka akan secara rombongan akan menuju ke kota Palu. Jadi itulah alasan kenapa dia tidak bisa hadir di sini. Tapi terimalah salam hormat dari istri yang tercinta, tercantik sejagat raya itu. Yang terima bilang amin. Puji Tuhan. Jadi kepada Tuhan saya bersyukur, Tuhan masih berikan saya kesempatan hidup. Tadi pagi saya bilang tidak pernah bosan saya menyatakan itu. Karena saya tahu kalau saya bisa lolos melewati 2,5 tahun situasi yang demikian mencekam dan mengancam itu. Saya tahu ini hanya anugerah Tuhan semata. Tadi pagi saya sudah katakan, saya ambil hikmah dari keberadaan saya sekarang masih ada. Tuhan hanya mau supaya saya berbuat sesuatu lebih dari apa yang sudah pernah saya buat. Demikian juga Bapak Ibu yang ada pada saat ini, saya kira setuju untuk itu. Bahwa kalau Tuhan masih beri waktu dan kesempatan, Bapak Ibu sekalian ada pada saat ini, itu artinya Tuhan juga mau berbuat sesuatu kepada Tuhan lebih dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di masa-masa yang lalu. Puji Tuhan. Kepada gembala yang ganteng ini, ya, tapi dia akui dia di bawah sedikit DP ganteng dari kita. Ya, terima kasih buat kesempatan. Ini bukan soal adik dan kakak. Tapi kalau saya bicara pelayanan begini, kalau kakak lainnya ada betulnya, mungkin dia mau kasih kesempatan ya. Jadi terima kasih buat waktu bagi saya yang ada di hati selalu, jadikan aku berkat. Jadi ketika mana ada undangan bagi saya untuk melayani dimanapun, kapanpun, berarti itulah waktu di mana Tuhan mau saya menjadi berkat. Dan malam hari ini saya tahu lewat pribadi saya, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti mungkin live streaming, dimanapun berada, saya percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Nah, karena malam ini dengan tema aku tetap memuji Tuhan. Gembala Bapak Ibu memang senang menyanyi. Sama juga, torang saudara 8 suka menyanyi. Jadi kalau torang pulang, saudara bersaudara, dari Jawa torang ada 3 orang. Kalau tak kumpul di Popayato, cerita cuma rabu-rabu. Tiba-tiba so ambil gitar, nah mulai menyanyi. Jadi jiwa seni yang ada di gembala saudara, maka dibuatlah judul hari ini. Malam hari ini dalam KKR, aku tetap memuji Tuhan. Oke, ada musik yang bagus. Kalau saya tidak pakai mereka, rasanya berdosa begitu. Gimana pemusik? Ada duduk situ? Oke, sebelum nanti Pangbers. Nah, kalau ada selama ini kan kita Panbers. Kalau Panbers itu Panjaitan bersaudara, Batak. Tapi muncul di Sulawesi Utara, Pangbers, Pangalo bersaudara. Kemarin di Boroko kami sudah Pangbers juga, tapi dengan ponaan Pendeta Fadli bersama istrinya. Hari ini cuma ada 3 orang. Ya, nah ini kesempatan saudara, kalau terus sobat diri kurang nilai, siapa lebih gagah? Tapi tolong nanti bilang kita yang lebih gagah. Amin. Oke, mana pemusik? Menyanyi, semua saja. Lagu ini kalau Bapak Ibu tanya saya, so berapa kali Om Herman menyanyi?
Saya punya jawaban, Sonya ndak bisa itu. Kalau kita lagi main gitar di pagi hari atau bass stem gitar, biasanya lagu ini keluar untuk mau tes ini gitar sebetul atau nyanda. Satu pujian yang tercipta pada tahun 1700-an. Bayangkan Jo, kalau pujian tadi kan lagu sekarang. Saya mau nyanyi pujian tahun 1700-an tercipta oleh seorang anak muda yang dia luput dari maut. Dia menyadari kalau dia ada hanya karena Tuhan. Dia bilang, Tuhan dulu kita buta, tapi Tuhan secelikan kita pe mata. Dulu kita hilang, Tuhan tangkap kita malam ini, dia bilang. Akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan dengan khotbah yang bagus, disukai orang. Tapi dunia lebih mengenal dia dengan ciptaannya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Musik. Sebuah pujian bertolak dari pengalaman hidup seseorang yang sekian lama terhilang. Tapi pada satu waktu, dalam satu situasi yang dalam hitungan akal manusia orang ini so mati. Tapi ketika Tuhan tolong dan Tuhan nyatakan pertolongannya secara pribadi, tidak bisa tidak, dia harus menyatakan sesuatu sebagai isi hatinya kepada Tuhan. Dan itu dia tuang ke dalam syair lagu. Dulu aku terhilang, sekarang aku telah ditemukan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, sangat besar anugerahnya yang beri aku selamat. Dulu ku tersesat, kini ditemukan. Buta dicelikan. Oh, buta dicelikan.
Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Saya yakin dengan dilantunkannya lagu ini, pasti ada di antara orang yang langsung ingat diri sendiri, siapa orang. Kalau mau ukur-ukur orang pe hidup, latar belakang dulu, so paling cocok orang pe alamat neraka. Tapi anugerah Tuhan berlaku sampai orang ada hari ini, orang so diselamatkan, itu tahap awal. Dari hidup yang gelap ke terang. Dari hidup yang tidak berkenan, sudah diperkenankan Tuhan lewat orang pe iman. Itu keselamatan tahap awal. Keselamatan tahap kedua, orang kerjakan perkara-perkara selamat. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Setia beribadah, kasihi sesama. Bikin baik pa orang bikin jahat. Begitu ya. Jadi tahapan kedua daripada keselamatan, melakukan, orang ada di jalan selamat, melakukan perkara-perkara selamat. Keselamatan yang ketiga, ketika nanti orang bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga yang kekal buat selama-lamanya. Oke, dua adik saya, mari maju. Ku memandang Allah Bapa di surga yang mulia. Dia memanggilku dengan kasih. Dia telah singkirkan daku dari dosa yang keji. Oh, besarlah kasih setianya. Memandang Allah Bapa di surga yang mulia. Dia memanggilku dengan kasih. Dia telah singkirkan daku dari dosa yang keji. Oh, besarlah kasih setianya. Dia berfirman kepadaku, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Marilah datang kepadanya, dalam Dia mendapat sentosa. Oh Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Golongan mana, asalkan engkau mau percaya kepada Yesus penebus kami yang telah datang ke dunia.
sebagai bukti dari kasih-Nya. Di atas pandangan kau siapa? Dari golongan mana? Asalkan engkau mau percaya kepada Yesus penebus kami yang telah datang ke dunia sebagai bukti dari kasih-Nya. Dia berfirman, Dia berfirman kepada marilah kamu yang berbeban, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Marilah datang kepadanya, dalam Dia mendapat sentosa. Allahku dan Allahmu berkuasa. Dia berfirman kepadaku, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Marilah datang kepadanya, dalam Dia mendapat sentosa. Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Dia berfirman kepadaku, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Marilah datang kepadanya, dalam Dia mendapat sentosa. Oh Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Dia berfirman Dia berfirman kepada marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Marilah datang kepadanya, dalam Dia mendapat sentosa. Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Allahku dan Allahmu, Dia berkuasa. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Mari orang semua bilang itu. 2, 3. Aku tetap memuji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka dalam Mazmur 150. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Karena ini ada 6 ayat, biasanya saya suruh berdiri. Tapi tidak apa-apa, duduk saja. Orang baca bersama-sama, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Terakhir, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Baik. Biarlah kiranya Yesus menjadi pusat
pujian penyembahan kita. Menjadi pusat sesembahan kita. Tidak ada yang lain. Dalam kita memuji Tuhan, hati pikiran kita biar hanya tertuju kepadanya. Ya, tidak, kita jangan sampai kita merampas apa yang menjadi hak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Perhatikan di dalam 6 ayat. Ayat pertama dibuka dengan haleluya. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, dikunci dengan haleluya. Jadi dibuka dan ditutup dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan kata haleluya. Tanpa saya mau jelaskan detail, torang semua so tahu bahwa kata haleluya itu dari kata Ibrani yang DP arti puji Tuhan. Itu kata haleluya. Kata haleluya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada sekitar 24 kali ditulis. Sementara dalam Perjanjian Baru kata haleluya ada 4 kali ditulis. Nah, kata haleluya itu dibagi 2, ya, mau bilang 2 suku kata atau disebut apa, yaitu halelu dan yah. Nah, halelu ini merupakan sebuah kata jamak dari kata Ibrani halal, ya. Dia jamak dari kata sebuah kata Ibrani, ya, halal. Nah, pengertian halal di situ mengandung maksud atau mengandung makna memuji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyembah. Di dalam torang memuji menyembah, di dalamnya terdapat unsur berterima kasih. Lalu di dalamnya juga ada sorak-sorak dari jiwa kita untuk Dia, bilang amin. Yang keempat, berbangga atas keberadaannya sebagai Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Jadi tanpa torang sadar, di waktu torang bernyanyi, torang memuji, torang sedang menyembah, torang sudah menyatakan torang perasa terima kasih, torang bersorak bagi Dia. Kita orang mengeluk-elukan Dia dan torang menyatakan kebanggaan torang terhadap Dia yang ada Allah yang kita percayai. Jadi kalau halelu itu, ya, dari kata bentuk jamak dari kata Ibrani. Lalu kalau yah, yaitu yah, YHA itu, YAH itu pengertiannya Tuhan. Jadi halelu, yah. Yang satu pujilah, yang yah adalah Tuhan. Jadi genap, pujilah Tuhan. Nah, yah itu sendiri sebetulnya dia kependekan atau singkatan daripada, kalau orang baca dengan orang bicara baca, YHWH. Tapi dalam sebutan huruf Ibrani, Yod He Waw He. Ya, jadi Yod He Waw He. Itulah yah. Nah, itu saya jelaskan mengenai kata haleluya yang membuka perikop tadi, ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Pertanyaannya sekarang, di mana kita harus memuji Tuhan? Di ayat 1 katakan tadi, coba kita baca di mana dia. Haleluya, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kudus. Di mana torang memuji Dia? Di torang tempat tinggal. Di mana itu? Patorang perumah. Torang perumah di posisi mana? Di kamar tidur. Bilang amin. Di mana lagi? Di ruang tamu. Itu bisa torang pakai menjadi tempat untuk memuji Tuhan. Di mana lagi? Dapur. Di mana torang memuji Tuhan? Di jalan. Jemaat Popayato dulu, tahun-tahun 70-an. Belum ada oto dulu. Yang ada roda. DP mesin sapi. Yang kalau orang ibadah pakai baju putih, kong ini sapi melakukan urusan kepribadian. Kong DP ekor dia lepas. Nah, mulai ada cipratan-cipratan warna kuning di sini. Itu kalau ada roda syukur-syukur. Markadang torang bajalang. Sambil bajalan, menyanyi. Nah, saya sudah 40 tahun. Di Jawa 40 tahun. Dihitung dari sekolah tahun 83. Memang saya melihat perbedaan. Orang percaya yang ada di Sulawesi, mau dimanapun pokoknya Sulawesi.
memang beda dengan yang ada di Jawa. Maksudnya jiwa mereka bukan berarti tidak sungguh-sungguh, bukan. Tapi memang itu sudah mau bilang jiwa watak torang. Mau di mana, mau di dapur, mau di kamar, mau di ruang tamu, mau di jalan, torang pekerja cuma menyanyi, bilang amin. Di segala tempat torang bisa menyanyi. Ya, jadi di mana torang menyanyi di segala tempat, tidak ada alasan untuk torang bilang torang tidak ada waktu untuk menyanyi. Di mana torang menyanyi? Malam hari ini Alkitab menyatakan di segala tempat, puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Torang memuji Tuhan dikarenakan di ayat 2. Saya bisa ambil bagian di situ, saya bisa memaknai ayat yang kedua. Torang puji Dia karena apa yang Dia perbuat. Bilang amin. Torang puji Dia karena siapa Dia. Allah yang kita percaya dalam eksistensinya sebagai Allah yang menciptakan alam semesta. Makanya saya pernah berkata dalam sebuah khotbah, kita patut bersyukur karena kita menyembah, mempercayai Allah yang bukan disebut Allah semata. Allah yang torang sembah dan torang puja bukan Allah yang kata orang Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang torang percaya, Tuhan yang torang sembah siang dan malam adalah Tuhan yang adalah Tuhan. Bilang amin. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini. Kepada Dia kita percaya. Jadi torang tidak salah melabuhkan torang peiman. Torang tidak salah menempatkan torang peiman percaya. Bukan kepada sesuatu yang dinyatakan Tuhan. Ada orang menyembah patung. Patung itu dorang bilang Tuhan. Ada orang yang menyembah pohon. Dorang pikir situ tanpa dorang sadar. Dorang telah mentuhankan pohon. Ada yang menyembah batu besar. Tanpa dorang sadar, dorang so jadikan batu itu Tuhan. Ada yang menyembah matahari. Tanpa dorang sadar, dorang so jadikan matahari sebagai Tuhan. Ada orang yang menyembah jenis hewan tertentu. Tanpa dorang sadar, dorang so jadikan jenis hewan itu, mungkin sapi atau apa, sebagai Tuhan. Itu kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Tahu? Di mana letak perbedaan torang pe Tuhan dan dorang pe Tuhan? Dengar. Yang dorang bilang Tuhan, semua itu torang pe Tuhan punya ciptaan. Bilang amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Yang dorang bilang Tuhan, itu torang pe Tuhan yang backing. Jadi luar biasa sekali. Torang tidak salah menempatkan iman. Makanya Rasul Paulus pernah dalam tulisannya, dia berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya kira ini perlu juga saudara katakan malam ini. Coba semua berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang nyaring 2, 3. Ya. Jadi torang percaya Allah yang adalah Yesus. Torang betul-betul tahu dan kenal Dia siapa. Makanya alasan kenapa torang memuji Dia. Karena apa yang diperbuatnya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Bilang amin. Dan siapa Dia dalam eksistensinya. Bukan sesuatu yang dianggap Tuhan. Tapi Dia adalah Tuhan. Satu kali, saya selalu memulai doa saya. Kalau saudara ikuti atau dengar nanti di live pagi tadi. Beri pujian bagi Dia Allah kita yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Itu ada cerita. Mengapa saya selalu berkata, puji Dia Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Satu hari saya diundang oleh sebuah gereja, organisasi lain di Surabaya. Sering mereka undang saya. Hari Minggu itu mereka 4 kali. Kadang saya berkhotbah 4 kali itu. Tapi satu kali mereka mengundang saya. Waktu saya masuk di gereja itu untuk pagi, pertama kali saya harus khotbah untuk beberapa kali di hari itu. Ada sesuatu yang aneh. Dan itu baru pertama kali saya berkhotbah. Kalau saya mau hitung-hitung, saya dipercayakan Tuhan berkhotbah di segala tempat itu mulai tahun 2000. 2000 sampai hari ini. Kepercayaan Tuhan itu ada pada saya.
Tapi selama 23-an tahun itu, baru kali itu saya mengalami peristiwa. Sampai hari ini tidak pernah lagi. Apa yang unik yang lain? Di depan mimbar ada satu peti jenazah. Waktu saya masuk, majelis menyambut saya, menuntun saya karena gerejanya besar sekali, panjang. Saya berjalan sampai pikir saya, apa gerangan? Siapa yang meninggal ini? Saya tidak tahu dan tidak diberitahu kepada saya bahwa ada duka. Saudara, begitu saya masuk, saya disambut oleh gembala. Pak Herman, anak saya David meninggal. Hamba Tuhan. Dia menyatakan kepada saya dengan ringan, Pak Herman, anak saya David meninggal. Yang kalau saya khotbah, dia yang selalu haleluya, haleluya. Ini yang meninggal ini. Hari itu dia terbaring kaku di sebuah peti. Anak saya David meninggal. Saya menunjukkan wajah yang tidak seperti biasanya. Ini wajah saya waktu itu kira-kira. Karena tidak mungkin kan dia bilang anak saya David meninggal, saya begini, puji Tuhan, so mati. Tidak mungkin toh. Jadi waktu dia bilang anak saya David meninggal, saya seperti itu. Mungkin dia lihat wajah saya berubah. Tidak seperti biasanya. Dia seret saya, dia bilang Pak Herman jangan terpengaruh ya dengan anak saya. Dia yang sudah meninggal biar dia meninggal. Pak Herman khotbah saja, yang lucu ya. Bayangkan ini. Dia suruh saya khotbah lucu di tengah jenazah. Iya kalau jemaat, DP anak. Dalam hati. Dan yang meninggal ini, kalau dia sudah ambil alih, habis saya berkhotbah, dia katakan Allah kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Yang meninggal ini yang selalu menggunakan kalimat itu. Dia sopigi kita yang backing. Bilang amin. Coba bilang Allahku dahsyat, hebat dan luar biasa. Jadi orang memang harus kenal siapa yang orang percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, semakin orang mengenal pribadi dan karakter dia yang kita percaya, semakin kita akan memuji dia. Bilang amin. Kalau orang tahu dia Allah yang maha kuasa, orang tahu dia yang menciptakan alam semesta, saya percaya orang pujian bukan sekedar sebuah nyanyian. Tapi setiap kata kalimat yang terucap jadi torang pemulut, itu ada satu kesungguhan yang di dalamnya mengandung kuasa. Bilang amin. Jadi mulai robah sekarang. Menyanyi cuma asal-asal. Lihat itu worship leader. Entah berapa ratus meter tadi dorang berjalan. Ya. Orang harus mengapresiasi. Memang dorang ikut betul tadi yang direkaman itu. Oh, Yesus. Ekspresinya. Sungguh-sungguh memuji Tuhan, bilang amin. Dengan segenap hati pujian keluar. No, kalau worship leader semodel begini, kon jemaat sambut yang cara ini. Misalnya tadi lagu apa? Salah satu coba. Yang semangat. Hah? Yang cepat, yang cepat. Na 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 la 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 da 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 da. Woo! So begitu worship leader, terus makin na na na. So begitu kamu begini. Dinyatakan maksudnya begini, jangan terlalu lama. Kalau torang kenal, torang tahu siapa yang torang percaya, tak ada waktu rasanya untuk torang nyada memuji Tuhan. Cuma so salah-salah toh, masa di rumah kurang menyanyi terus.
Betapa baiknya engkau Tuhan. Istri begini, Pak, bikin apa anak kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulai pan kiapa menurut Yesus. So bikin warta. Tidak juga dalam arti kata kurang semua waktu orang pakai memuji Tuhan. Tapi terkandung makna di dalamnya. Orang kenal siapa dia. Orang kenal karakternya. Dia satu pribadi yang punya sifat utama yang paling menyolok. Dia pribadi yang setia. Bilang amin. Nah, jadi mulai hari ini, lihat Jo itu semangatnya dorang di muka. Nyanda mau worship leader, tidak mau singer, dorang bagai juga. Memang. Nyanda mau semangat bagaimana lagi gembala model begini. Tadi siang selesai ibadah, belum pulang. Kita lebaku ikut tunggu situ. Napa gembala sonai. Kalau ada bakasi pengerti apa namanya itu. Untuk yang melayani sore hari ini. Jadi dari gembala turun kepada jemaat. Saya yakin ini bukan cuma sekedar ekspresi, tapi betul-betul lewat orang pepujian. Hati Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan disenangkan dalam sebuah ibadah, ketika pujian ternaikkan, tidak ada alasan bagi Allah untuk berdiam diri. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak curahkan berkat untuk orang. Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita harus memuji Tuhan? Ayat yang ketiga sampai 5. Dengan suara, dengan berbagai macam jenis alat musik, dengan tubuh juga yang mengungkapkan sukacita saat kita memuji Tuhan. Bilang amin. Jadi ekspresikan sukacita yang ada di hati dalam tubuh. Ada orang yang setengah mati sekali mau menyanyi dengan ekspresi. Bapak gembala, nyanda cukup di pinggir kursi, dia jaga maju. Kita dapat poli. Om kaki kadang-kadang begini. Om Paulus bilang begini, belenggu dipatahkan. Om Paul punya, nyanda, kalau kita cuma begini toh, Om Paul nyanda, disuruh tunggu begini. Belenggu dipatahkan. Dalam hati kita sebagai kakak, boleh jo ini adik dua ini. So itu yang setan paling tidak suka, kalau begini ini. Jangan jadi jemaat yang setan berdiri di samping. Tanpa orang tahu setan begini. Begitu kuat terus. Ya apa-apa, menyanyi ngana marlia jame. Ya apa-apa, kita ganggu pangana. Yang perempuan, yang laki-laki, yang opa-opa, betapa baik. Oma bilang betapa baiknya kau tuh. Kurang omanya mau bilang suara dua kuangan. Bagaimana orang memuji Tuhan? Pakai ini suara. Wow! Gilbert Lumenong di puncak kalau dia habis ngomong satu kalimat. Kalau dia rasa memang betul-betul DP kalimat ini mengena. Dia jaga akhirnya dan DP taria itu. Saudara, ada saatnya haleluya kita tidak bisa melihat. Tetapi kita punya mata yang lain yang bisa melihat, itulah iman. Haleluya. Gilbert Lumenong suka, Adam, di manakah engkau? Apa gerangan yang kau cari? Pak Julius lagi turun. Oh itu, begitu kok. Kita sengaja. Itu orang kalau mau bela diri begitu. Sampai di mana tadi? Sampai lupa ini. Ya, Gilbert begitu. Haleluya, haleluya saudara. Terkadang kalau mata kita tidak bisa melihat, tapi kita punya mata iman, kita bisa melihat di balik tembok tebal ada mujizat yang Tuhan sediakan. Coba bilang, wow. Lagi, wow. Berdosa enggak itu?
Tembok Yeriko runtuh dengan apa? Waktu dorang bersorak. Sampai hari ini belum pernah ada pendeta manapun dalam negeri luar negeri yang pernah menerjemahkan dorang bersorak itu apa. Apakah dorang panggil Yahweh, Adonai, Elohim? Tidak ada juga. Makanya saya bilang saya bebas. Waktu putaran ke-13, kan 6 hari sekali. Putaran ke-7, hari ke-7 dong bagi 7 kali. Total 13. Dunia menolak angka 13. Dong bilang angka sial. Jangan. Kalau ada rumah nomor 13, beli Jo. Itu angka keberkatan itu. DP harga pasti murah. Dorang tidak mau toh. Waktu putaran ke-13. Kong Tuhan bilang kepada Yesus. Bersorak. Dorang bataria. Saya pakai cara saya ini. Seruan apa yang dorang pakai? Wow! Ini lebih hebat daripada dahsyat. Orang langsung tahu DP arti. Hebat. Orang langsung tahu DP arti. Coba terjemahkan ini. Wow! Tanpa makna. Tapi orang pe hati tertuju ke Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow! Toton ita suara. Jangan orang pesora memuji Tuhan kalah keras dan orang waktu marah anak. Kalau orang biasanya begini. Papa hitung sampai 3. Ngananya nebekem, papa pukul pangana. Itu umumnya. Mar di Manado ada satu orang Sangir. Dari Sangir tinggal di Manado. Sampai 3 papa hitung, ngananya nebekem. Papa hitung ulang dari 1. Bagaimana anak mau tako? Kasihan. Ini kau so bicara orang Sangir ini. Saya di mana-mana tidak pernah malu mengaku kita pesangir ini. Orang lain malu. Pernah ada satu tante di pekuli putih terang. Orang tanya, "Ses dari mana?" Dia bilang Sangir, dia bilang gini, "Dari Manado." Tapi dalam hati modal kulit putih malu mengaku Sangir. Memang dulu Sangir di bawah, maar sekarang naik. Amin. Betul. Dulu orang selalu dikasih rendah, maar ternyata sekarang Sangir so naik. Makanya cerita Sangir, kita selalu menangkan orang Sangir. Orang Gorontalo Manado dan Sangir. Orang Gorontalo selalu dorong 3 ini. Baku-baku lomba dorong 3. Yang Sangir Gorontalo bilang begini, cok kita orang baku lawan batangka ikang. Siapa lebih hebat kita orang ini? Kau Manado bilang apa so kenapa mau? Baku lawan tangka ikang. Manado bilang kena mulai Jo, Sangir apa diam. Kau dia bilang kalau kita orang Gorontalo satu detik 1 ekor. Dorang ada di Parau ini. Kau dia buktikan pak dong, tak dong, tak dong. Manado bilang ada 1 detik 1 ekor. Kalau orang Manado 1 detik 10 ekor. Baru nggak dapat bagaimana? Dorang di Parau kecil, kau dia kasih lucur DP tangan begini. 10 dia angka, 10 dia lempar. Pak, cuma memang DP tangan berdarah-darah. Dalam rangka dia buktikan Manado hebat. Dia bikin begini di pinggir perahu. Pak, kau dia lempar 10. Pak, ikan bagantong semua ini ceritanya. Pak. Sangir tenang. Sangir bilang, ambil akan buku dan polpen pakai kita peransel. Kita orang ini adalah lomba batangka ikan bukan batulis. Sangir bilang, ambil jokwa kita sekarang kita ada suruh. Torang bicara pakai buku dan polpen torang. Manado bilang, ungke ngana jamba kerja patorang. Ngana nanti lihat. Kondong ambil, no mau tidak mau karena sudah bagian. Kau dia tulis Cakalang 50 balompa. Dia cuma absen. Cakalang 50, Tuna 50. Pokoknya Bubara 50. Dorang 2 kurang garo-garo kepala. BT ungke ini memang hebat betul. Dia bilang itu karena orang ada di perahu. Kalau kita orang di pinggir pantai lebih hebat lagi orang. Kita hanya pakai polpen begini kalau di darat. Baru mana bikin bagaimana? Kita cukup berjalan di pinggir pantai. Kong, kita berjalan saja. Ikan keluar mendekat pak kita. Kong dorang berbelas kasihan. Om ada umpan. Waktu dorang tanya kita ambil. Satu kesempatan Gorontalo bilang, cot orang baku lawan siapa pe orang tua yang hebat. Manado bilang apa soalnya? Kita pe papa ini maaf ya, kita papain polisi. Kok Manado bilang polisi jaga tak jumur-jumur, bah itu lalu lintas, tapi papa DP kerja cuma toki meja, pak
Apa ngana pe papa? Hakim. Manado bilang, wah rupa Gorontalo rupa kalah. Kau Manado bilang, Sanger bilang, ngana pe papa polisi. Kata Tajumur sana, ngana pe papa le cuma toki-toki begini. Tapi papa, kita pe papa pekerja dalam satu pertemuan. Ngoni dua pe papa duduk di bawah dengar te papa bicara. Kong, kita pe papa itu pendeta. Kondron dua tatawakan, ya kasihan. Pendeta DP hidup cuma tergantung jemaatnya, mau bangga. Jangan dulu. Habis DP khotbah dia bilang, mari maju lipatkan lutut. Dorang berlutut di muka pak kita. So begitu rompe rambut ada pakai hairspray. Kita jaga goyang-goyang, rusak. Ngoni mau lawan. Jadi di mana-mana sekarang kita cerita Sanger, kita kasih menang terus Sanger. Makanya itu kita bilang Sanger tak angka dari kita cerita. Belum lagi baku lawan siapa lebih hebat. Manado bilang, "Co siapa opa lebih hebat?" Konggoro Manado bilang, "Apa so? Ngoni tahu itu padang gurun? Kiapa? Dulu itu taman luas, baru kita opa maras jadi padang gurun." Ini Gorontalo bilang. Baru Manado bilang, ngana nin tahu itu Bukit Sion? Gorontalo bilang, kiapa Bukit Sion? Dulu dia itu lembah. Mari kita opa yang tambung jadi bukit. Nah sekarang Gorontak mana Sanger lagi nih. Mau tunggu apa dia bilang? Ngoni tahu laut mati? Iya. Yang kalau orang mau mandi ke sana terapung-apung, kiapa? Dulu itu laut hidup. Kita opa bunuh, mati. Mau tangkis Pak Sanger. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta kasihan kalau pulang yang cuma ingat ini cerita ini. Mesti ingat itu kepada siapa orang percaya. Itu repotnya torang hamba Tuhan yang ada humor begini. Makanya saya tidak mau humor saya itu menjadi utama bagi jemaat. Dorang pulang, dorang mesti bawa itu firman, bilang amin. Caranya, dorang perkuat diisi firman Tuhan. Jadi firman itu harus ada isinya, firman harus ada makna untuk orang bisa bilang amin. Nah sekarang orang kembali lagi, bagaimana orang harus memuji Tuhan dengan alat musik. Lihat orang alat musik lengkap dengan tubuh yang bergoyang sana. Ya toh, waktu orang di Boroko, ada itu langkah apa itu? Ikutlah langkahmu ben apa? Orang gembala, dia bagi lagi. Ompol ikut dari belakang. Oh ungkelannya mau kalah, kita lihat bagi. Pakai ini tubuh untuk memuliakan Tuhan, bilang amin. Wow! Jadi mulai berhenti hari ini terakhir menyanyi dem tubuh sama dem batang. Bagoyang kayak sadiki, toh? Napa dorang semua di sini so dengan segala ekspresi dorang menyanyi. Keseluruhan dimensi hidup torang, mulai roh, jiwa, tubuh harus terlibat saat orang memuji Tuhan. Haleluya. Roh itu yang menghidupkan apa yang orang ucapkan sebagai bentuk pujian, pengaguan kepada dia. Roh itu yang kasih hidup. Jadi tempatkan seluruh dimensi itu. Baik roh, jiwa dan tubuh kita. Kita libatkan saat kita memuji Tuhan. Apa yang ada yang beralasan. Nah ini ada yang beralasan. Mari Pak Pendeta, tapi suara jahat. Ya bagus tapi suara. Beda dengan orang lain. Yang sudah jadi singer. Kita cemburu rohani no. Tapi suara bagus-bagus sekali. Apalagi sudah jadi singer-singer. Sudah jadi WL dan om. Tapi suaranya bagus. Kalau orang Gorontalo bilang kita suara ente bagus. Dia sama dengan dorang-dorang itu. Baru bagaimana kita menyanyi terganggu oleh orang lain. Saya mau yakinkan. Di hadapan Tuhan bukan soal bagus dan indahnya suara. Bilang amin dong. Dengar. Fals saja Tuhan terima. Saya mau tanya ulang. Percaya walaupun suaramu fals, Tuhan terima? Markas yang
dalam konteks menjadi singer dan WL. Maaf ya, kalau sadar suara fals jangan daftar. Betul ini. Memang Tuhan terima. Secara pribadi, kalau menyanyi bagian kan tidak dapat tahu Toreng fals. Ini mic semua bagus, ratusan ribu, 1 juta, bukan cuma 100.000. Mau bayangkan Jo, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kiki biar hebat. Nggak mau cari nada di mana itu. Susah. Saya kalau latih vokal grup, pokoknya tidak fals. Di Luwuk, bapak-bapak yang ada di sana, dorang senang sekali menyanyi. Kebetulan saya dipanggil Dedi. Pokoknya kalau saya agak lama, dorang tanya Pak istri, kapan Dedi datang? Dorang mau saya latih lagi vokal grup. Walaupun dengan suara tidak seperti yang lain, tapi dorang perindu menyanyi. Apalagi yang Tuhan suka karuniakan suara yang bagus. Bilang amin. Nah saudara, ada yang bilang begitu. Jangankan fals. Orang menyanyi salah kata pun Tuhan terima. Kandati DP makna yang orang sebut itu. Kalau orang dengar bikin tertawa. Tapi kan yang bersangkutan tidak tahu. Apa DP menyanyi ini betul atau nyanda? DP hati Pak Tuhan, bilang amin. Oma di Tondano dang. Bago yang DP cucu. Hera namanya, dia bagai. Herman namanya. Herman namanya. Nama Yesus Herman lah. Oh haleluya. Saya mau tanya, Tuhan dengar enggak itu? Kalau mengacu di itu lagu tak salah, kita baku sedu. Ternyata Yesus penama asli itu Herman. Nama Yesus Herman lah. Kalau versi Oma, pendeta lewat. Pendeta kurang begini, ini Oma doe. Nyanyi tak salah-salah. Heran dia bilang Herman. Senin itu, Selasa ini pendeta lewat lagi. Kau dia menyanyi tak salah, memang tak putar. Ini Pantekosta asli. Masih bago yang DP cucu. Waktu Tuhan tolong saya, kok dia menyanyi. Waktu saya tolong Tuhan. Waktu saya tolong Tuhan. Tuhan tersesatlah. Jika tiada saya. Waktu saya. Ini lagu dia menyanyi salah, pendeta tidak mau dia masuk mampir. Oma berdosa Oma. Di mana Oma berdosa? Orang menyanyi kok bilang berdosa. Oma menyanyi tabu bale itu. Dari muda Oma so tahu. Mana mungkin Oma salah. Coba Oma ulang. Maksudnya supaya Oma tahu. Waktu Oma ulang, tak betul. Waktu Tuhan tolong saya tersesat. Betul. Selama dia menyanyi pendeta berpikir. Pendeta bilang betul. Yang pikun dia atau kita ini? Ada satu orang lagi, rupanya susah di Kipongo. Itu lagu berfirmanlah Tuhan. Oh dia bagai petir malam Tuhan. Kan mirip-mirip DP bunyi. Itu how great is our God. Orang Jawa, pokoknya DP bunyi sama. Iso enggak. Kalau bahasa Jawa iso itu bisa. Bisa apa enggak? Iso enggak. Saya mau tanya, Tuhan dengar? Tuhan terima? Sedangkan Opa, habis hamba Tuhan khotbah, Opa di Papua dulu, zaman dulu, tidak pakai sekolah. Opa bilang, siapa yang sakit maju di depan. Saya akan berdoa. Dan orang tahu ini Opa ini punya karunia kesembuhan. Jemaat datang, kalau dia mulai start. Kan Opa dengan Oma duduk di mimbar. Dulu-dulu kan pendeta di mimbar.
Kalau opa turun sambil opa berdiri masih duduk dia semua nyanyi. Bulirnya, bulirnya. Oh maaf ini bukan bilur, bukan bulir dia bilang buat dia yang jongana. Bulirnya sampai di bawah dia tumpang tangan satu-satu. Oleh bulir Yesus sembuh, bulir Yesus sembuh. Tuhan dengar yang sakit baik, bilang amin. Kalau karena kondisi seseorang atau ada faktor lain yang membuat dia tidak jelas dalam hal memuji Tuhan, makanya saya bilang jangankan hanya false. Tak salah kata, Tuhan tetap terima. Jemaat pulang semua, dorang dua di pastori. Oma bilang sayang tadi tak salah ngana, bukan bulir tapi bilur. Namanya manusia bela diri. Opa bilang nonga wayangkan serangkam bulir baeno, apalagi bilur. Haleluya. Oma pikir bukan cuma ngana punya iman, kita le punya iman. Nanti satu waktu ngana akan tahu tapi iman. Opa lewat doa orang baik. Satu kali oma pepuru sakit. Dia bilang pada pelaki, sayang kita pepuru sakit sekali. Opa so lupa harus pakai iman. Opa bilang nomor itu rampi rumah sakit Pak Dokter. Kon dia bilang begini, nyana kita nyana mau ke rumah sakit. Kita mau menyanyi. Opa bilang nomornya jongana. Dia nyanyi bukan bulir, betul kalau dia komang bilur. Mar ada yang dia kasih pleset di situ. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Opa kurang begini. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Di mana dia peletak? Kalau oma bagai sambil oma lihat opa. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Oma dalam hati kalau anak sakit pakai rumah sakit. Kalau kita nyanda sakit, nyanda pakai rumah sakit. Bisa bilang amin. Ada satu remaja dulu di Popayato. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Waktu masuk, dia girangkanku. Dia bagai jadi rantangku. Oh jadi rantangku. Rupanya ini apa dulu? Catering. Nah ini orang menyanyi salah jadi rantangku. Ada saya punya teman Fam Roaring, pengerja di Jember dulu. Dia ciptakan lagu, lewatilah, urapilah lewat tengah malam. Ini penciptaan lagu ini. Urapilah biar ku berjalan terus. Ada orang mungkin sedikit bapongo juga. Kalau dia menyanyi orang gila lewat tengah. Jadi dia berpikiran yang jaga berjalan malam orang gila. Tapi seperti ini pun terkesan salah. Bagi saya Tuhan dengar. Sebab bagi Tuhan bukan soal apa yang orang ucap. Tuhan lihat apa yang ada pada orang hati. Asalkan bukan sesuatu yang disengaja. Anak kami yang di Luwuk, masih kecil dia, di atas sekolah minggu. Dia datang, haleluya. Anak saya Ian ini, anak kita Ian. Dia nyanyi, dia datang, balik ulang. Saya pernah dengar lagu itu, saya kira orang lain, tahu kata anak sendiri. Ini kalau dia dengar, ini ketawa dia. Dia datang, balik ulang. Nah kalau masih anak-anak menyanyikan bukan sama dengan orang. Kalau orang kan dia datang balik ulang. Kalau dia kan dia datang balik ulang. Tuhan mendengar setiap apa yang kita nyatakan lewat pujian. Bilang amin. Nah sekarang siapa yang harus memuji Tuhan? Coba bilang semua yang bernafas, 2, 3. Itu kan di ayat 6. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kalau yang berikut ini, siapa yang harus memuji Tuhan? Semua yang bernafas. Dalam Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya
memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bilang amin. Biarlah semuanya, siapa semuanya? Termasuk torang yang ada pada malam hari ini. Torang berkewajiban, karena ini merupakan perintah memuji Tuhan. Nah, dari sisi perintah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dari segi perintah, hal memuji Tuhan ditujukan kepada seluruh, kalau dibilang yang bernafas berarti makhluk hidup. Berarti termasuk kambing di dalamnya, sapi di dalamnya, ayam di dalamnya. Segala yang bernafas berarti makhluk hidup. Termasuk manusia ada di dalam. Dari sisi perintah, seakan memang ditujukan kepada seluruh makhluk hidup. Namun realitanya, makhluk yang secara langsung bisa merespon Allah dan perbuatannya. Oleh respon itu dibalas dengan pujian. Secara realita hanya terjadi pada satu makhluk yang namanya manusia. Bilang amin. Sapi tidak pernah memuji Tuhan. Seperti tadi. Mau suruh memuji Tuhan Pak anjing. Memuji Tuhan. Orang mau suruh apa dia malah marah Pak orang. Cuma manusia yang bisa memuji Tuhan. Katakan amin. Apa yang menjadi alasan bagi saya? Bahwa perintah ini ditujukan untuk manusia. Karena hanya satunya makhluk hidup. Yang di dalamnya ada roh Allah. Bilang amin. Dan manusia sebagai makhluk yang satu-satunya pula diciptakan dengan di dalamnya ada rohnya. Kalau hewan yang lain cuma dua, jiwa dan tubuh. Tapi manusia ada roh. Yohanes 4:24 bilang begini, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bilang amin. Makanya kalau orang menyembah, orang memuji Tuhan, pastikan itu tidak hanya sebatas jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak baru keluar di mulut. Pak, betapa baiknya engkau Tuhan. Itu mau sampai berapa puluh kali orang ulang, orang tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau orang menyembah, orang memuji sampai kepada tahap roh. Orang peroh nyambung dengan Roh Kudus. Bilang amin. Pujian seperti inilah yang bisa menyentuh hati Tuhan. Dan itu yang saya katakan tadi pagi. Tuhan tidak punya alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Lewat pujian penyembahan yang orang nyanyikan. Dengan roh. Maka hati Tuhan tersentuh. Dia tahu bahwa namanya dipermuliakan. Dan itu artinya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi memang perintahnya seperti kepada seluruh makhluk. Tapi saya katakan tidak ini. Ini untuk orang manusia. Tidak ada alasan untuk orang tidak memuji Tuhan. Tidak ada tawar-menawar untuk orang tidak memuji dia. Ini perintah sifatnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Katakan amin. Kisah Rasul pasal yang ke-17, 24-25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Bilang amin. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi dia kasih hidup buat orang. Dia kasih nafas untuk orang. Dan dengan apa yang dia beri, mari orang pakai untuk memuji dia. Bilang amin. Segala yang bernafas memuji dia. Jadi kita harus memakainya untuk memuji Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan. Selama masih ada, masih hidup, orang mau selalu memuji Tuhan. Nafas adalah hal terlemah dalam sebuah tulisan. Nafas adalah hal terlemah yang orang miliki. Tetapi kita dapat membaktikannya lewat nafas itu. Apa? Bagi pelayanan tertinggi, yaitu memuji Tuhan. Bilang amin. Nafas adalah hal terlemah yang kita miliki. Tapi kita bisa baktikan lewat nafas untuk melakukan hal tertinggi, memuji Tuhan.
Banyak hal yang orang bisa backing. Lewat uang. Orang bisa backing untuk gereja. Orang bisa sumbang orang miskin, bisa. Bagi-bagi jemaat yang agak kurang, bisa. Sumbang gereja, bisa. Tapi saya mau beritahu, ada satu hal yang paling Tuhan mau orang backing. Dari orang pemulu. Keluar pujian penyembahan bagi dia. Bilang amin dong. Bukan berarti Tuhan tidak hitung yang lain, Tuhan hitung. Tapi hal memuji, memuliakan, meninggikan, membesarkan, mengagungkan, memasyurkan dia, itu hal yang paling Tuhan mau. Jadi yang tidak berkesempatan berbuat sesuatu untuk gereja, jangan minder. Ada hal yang bisa engkau buat, lebih bernilai dari yang lain. Amin. Sampai kapan Tuhan layak dipuji? Mazmur 115 ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang, bilang sekarang. Dan sampai selama-lamanya, bilang sampai selama-lamanya. Sampai kapan orang memuji Tuhan? Sekarang, tidak usah lihat yang ke belakang, itu sudah. Sekarang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seberapa jauh Tuhan izinkan orang hidup. Maka sepanjang itu, orang harus memuji Tuhan. Sampai selama-lamanya. Tidak ada alasan untuk orang tidak memuji Tuhan. Berarti waktunya tidak ada batasannya. Setiap waktu orang bisa berhaleluya. Coba bilang, setiap saat saya selalu berhaleluya. Artinya apa? Setiap saat saya selalu memuji Tuhan. Nah ternyata hal memuji Tuhan yang orang lakukan sejak dulu, hari ini dan seberapa jauh Tuhan izinkan. Itu hal memuji Tuhan tidak hanya berlaku selama orang masih ada di dunia ini. Ternyata memuji Tuhan akan sampai di sorga. Haleluya. Berdoa Jo, yang jadi singer, nanti di sorga jadi ada singer, jadi singer juga. Cuma mungkin orang suara kalau di sorga lain. Kalau sini haleluya, haleluya. Yang fals-fals Tuhan robah, haleluya, haleluya. Wah gitu, bilang amin dong. Orang suara semua jadi bagus. Sebab tidak mungkin yang fals sampai di sorga. Jadi sudahlah, kalau memang kenyataan di dunia orang fals, orang pesuara, sabar-sabar saja. Nanti kan orang dibangkitkan kalau orang mati, dibangkitkan tubuh kemuliaan. Saya yakin semua Tuhan Soator, Helepita suara juga bagus. Amin. Yang mana amazing grace, how sweet the sound. Masuk sorga. Andai kata lagu itu menyanyi, saudara pesuara jadi bagus. Amazing grace, how sweet the sound. Saudara akan heran dengan sini, ya iki apa itu suara sogaya. Memuji Tuhan bukan cuma ada di bumi. Orang akan terus memuji Tuhan sampai di sorga. Ayat terakhir. Coba bilang terima kasih Tuhan. Bilang semua selesai. Wahyu 19 ayat 1, mari orang baca. Wahyu 19 ayat 1. Sudah? Mari orang baca 2-3. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuatan adalah pada Allah kita. Ini cerita yang sudah ada di sorga. Nanti di sorga orang berhaleluya, memuji Tuhan, bilang amin. Keselamatan kemuliaan bagi Allah kita. Aku akan tetap memuji Tuhan. Itu trompet tema ini malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita baku seduh. Kalau saya khotbah begini sudah ada tanda mau habis. Tapi saya punya senior sudah almarhum sekarang, Pendeta Rudi Makal. Dia khotbah ketika istri teman saya meninggal di Jakarta, saya ada. Dia bilang kematian adalah satu keputusan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa.
Dan keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tetapi oleh anugerah Tuhan, lewat kasih Allah, kita bisa diselamatkan lewat iman kita kepadanya. Tidak ada tanda-tanda kalau dia bilang, Ibu Suarsi membeli roti. Orang bingung, dia berdiam. Ibu Suarsi membeli roti. Baru dia bilang terakhir, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ibu Suarsi membeli roti. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari orang berdiri semua. Puji Tuhan. Orang nyanyi itu pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia. Semua nyanyi. Yang bertakhta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Sujud di hadapan tangannya. Amin, haleluya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Puji Dia dari hati kita. Jiwa dan roh kita pun turut memuji Dia. Amin, amin. Segala puji. Oh, haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia. Bagi Dia Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Pujian kami hanya bagi Engkau, Allah kami yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Ada banyak hal yang sudah Engkau buat bagi kami, yang mengharuskan kami harus memuji, memuliakan Engkau. Kami punya keyakinan masih jauh lebih banyak yang akan Engkau perbuat kepada kami dibandingkan dengan apa yang sudah Engkau perbuat. Dan itu hanya bisa terjadi ketika mana kami mau selalu memuji, memuliakan Engkau. Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat selalu memuji, memuliakan Engkau. Sehingga segala janji-Mu bukan menjadi satu slogan belaka, tapi janji-Mu akan nyata bagi kami. Kami tidak hanya tahu Engkau Maha Kuasa, tapi kami mengalami kemahakuasaan-Mu. Kami tidak hanya tahu Engkau pembuat mujizat, kami mengalami mujizat. Bahkan lewat kuasa pujian penyembahan kami, mujizat pun bisa terjadi. Meteraikanlah firman Allah di hati kami semua. Olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan yang diberikan. Kuduskan tangan-tangan yang memberi. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri. Mintalah, mintalah pasti kau akan diberi. Carilah pasti kau akan mendapat. Dan ketuklah pintu, dan ketuklah pintu, pasti dibukakan. Sekali lagi. Sukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa dengan tiada jemu. Yesus pasti memberkatimu. Mintalah pasti kau akan diberi. Carilah pasti kau akan mendapat. Ketuklah pintu, dan ketuklah pintu, pasti dibukakan. Bersiap tangannya, semua di atas. Sekarang berkat-berkat melimpah, memenuhi lubuk-lubukku. Dia perintahkan, berada di atasku. Ku bersuka cita di dalamnya. Haleluya. Yang Tuhan minta tetap bersuka cita. Bersuka citalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tetaplah berdoa dengan tiada jemu. Dia pasti memberkatimu. Mintalah, mintalah pasti kau akan diberi. Carilah, carilah pasti kau akan mendapat. Dan ketuklah pintu, pasti dibukakan. Bersiap tangannya, yuk. Sekarang tercurah, memenuhi setiap lubuk-lubukku. Dia perintahkan berkatnya dari atasku. Ku bersuka cita di dalam. Sekarang tercurah semua. Berkat-berkat melimpah, memenuhi setiap lubuk-lubukku. Dia perintahkan berkatnya. Ku bersuka cita di dalam. Jemaat katakan, sekarang tercurah. Haleluya. Saling memberkati. Yang perintahkan berkaca. Sekali lagi. Jemaat katakan tangannya di atas. Sekarang tercurah, memenuhi setiap lubuk-lubukku. Dia perintahkan. Haleluya. Semua sekarang tercurah, tercurah, memenuhi setiap lubuk-lubukku. Dia perintahkan berkatnya
suka cita di dalamnya. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan wajahnya dikasih